Salam Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki minggu Advent yang keempat. Maka untuk itu mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat-Nya. Kita telah berhimpun di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kepada kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil di dalam Yesaya pasalnya yang ke-52 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Yesaya pasal 52 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Terjagalah, terjagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus. Sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Kebaskanlah debu daripadamu, bangunlah, hai Yerusalem yang tertawan. Tanggalkanlah ikatan-ikatan dari lehermu, hai puteri Sion yang tertawan. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu dijual tanpa pembayaran, maka kamu akan ditebus tanpa pembayaran juga. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dahulu umatku berangkat ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, lalu Asyur memeras dia tanpa alasan. Tapi sekarang apakah lagi urusanku di sini? Demikianlah firman Tuhan. Umatku sudah dirampas begitu saja. Mereka yang berkuasa atas dia memegahkan diri. Demikianlah firman Tuhan. Dan namaku terus dihujat sepanjang hari. Sebab itu umatku akan mengenal namaku. Dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara, ya aku. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau, mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Demikian sejauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Mari kita tundukkan kepala, kita memohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kalau pada hari ini kami boleh memasuki minggu Advent yang keempat, itu semua karena pertolongan dan anugerah-Mu bagi kami. Dan tibalah saatnya kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Untuk itu kami mohon Roh Kudus-Mu untuk membukakan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi pesan-Mu bagi kami pada hari ini. Dan biarlah hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap ditaburkan benih firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, segala kuasa, kegelapan yang mengganggu konsentrasi kami, pikiran kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah Engkau enyahkan itu. Tapi biarlah Roh Kudus-Mu saja yang berkarya di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh mengikuti pemberitaan firman ini. Ini juga hamba-Mu Tuhan, Engkau tolong, Engkau memampukan menyampaikannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi serta diberkati Tuhan, tak terasa pada hari ini kita memasuki minggu Advent yang keempat. Minggu Advent yang keempat ini memiliki arti khusus, yaitu perdamaian. Jadi kalau kita
merenungkan makna Minggu Advent, sedikit saya coba ulas kepada kita bahwa setiap Minggu Advent ini memiliki arti dalam merayakannya. Minggu Advent pertama tadi memiliki arti, yaitu kita diingatkan sesuatu yang namanya pengharapan di dalam Kristus. Dan Minggu Advent kedua adalah mengingatkan kita tentang kesetiaan dan cinta, yaitu setia dalam menyambut kedatangan Kristus yang disertai dengan hati yang penuh dengan cinta kepada Tuhan. Dan Minggu Advent yang ketiga adalah yaitu bicara mengenai joy atau sukacita, di mana Minggu Advent yang ketiga ini adalah Minggu Advent yang mengajak kita untuk bersukacita di dalam menyambut kedatangan Raja Damai, yaitu Yesus Kristus. Dan di dalam minggu yang keempat ini adalah artinya perdamaian, yaitu minggu yang mengingatkan kita tentang kedatangan Raja Damai yang akan membawa kedamaian di tengah-tengah dunia ini. Sehingga dengan demikianlah kita harus bersukacita di dalam menyambut kedatangannya. Maka untuk itu, melalui Minggu Advent yang keempat ini yang menjadi tema bagi kita adalah keselamatan dari Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, keselamatan adalah merupakan kebutuhan hakiki dalam kehidupan manusia, yaitu kebutuhan yang harus didapatkan dan diperoleh oleh manusia. Kenapa demikian? Karena tanpa keselamatan dalam hidup ini, maka sia-sialah hidup ini. Sehingga ketika kita nanti akan mengakhiri hidup di dunia ini, maka kita tidak akan mendapatkan keselamatan itu. Maka untuk itulah melalui Minggu Advent ini kita diajak untuk menyambut dengan penuh sukacita dan kegembiraan dalam rangka menyongsong kedatangan Sang Juru Selamat dunia, yaitu Yesus Kristus. Nah, apa itu keselamatan? Keselamatan dalam bahasa Yunani disebut dengan soteria. Soteria artinya penyelamatan jiwa dari dosa dan kematian. Arti lainnya bahwa keselamatan adalah pembebasan, yaitu pembebasan dari hukuman, di mana seseorang mendapat hukuman seharusnya, tetapi karena ada pembela, sehingga dia akhirnya terbebaskan. Nah, tentu orang yang terbebaskan ini akan mendapatkan kedamaian dan sukacita dalam dirinya karena dia tidak jadi dihukum. Demikian juga dengan kita. Mengapa kita harus bergembira dan bersukacita? Karena keselamatan dari Allah telah kita terima dalam hidup kita, di mana kita pada mulanya adalah orang-orang berdosa yang telah jatuh di dalam dosa. Tetapi Allah begitu mengasihi saudara dan saya, sehingga Tuhan sendirilah yang berinisiatif datang ke dunia ini melalui putranya, yaitu Yesus Kristus, untuk menyelamatkan umat manusia. Dan itulah pada Minggu Advent keempat ini kita diajak untuk menyambut dengan penuh sukacita, dengan kegembiraan, yaitu kedatangan Sang Raja Damai, yaitu Yesus Kristus. Melalui pembacaan kita tadi di dalam Yesaya 52 ayat 1 dan 2, di situ diajak kita, dikatakan terjagalah, berjagalah. Artinya apa? Bahwa melalui firman Tuhan ini kita diajak untuk bangkit atau bangun. Bahkan dikatakan kenakanlah, kebaskanlah, ya. Artinya kita harus bangkit, kita harus bangun dari keterpurukan kita supaya kita akan bisa menyambut kedatangan Sang Raja Damai, yaitu Yesus Kristus. Kita harus siap mengebaskan, yaitu melepaskan segala kehidupan lama kita, dosa yang mengikat kita,
supaya kita benar-benar layak di hadapan Tuhan di dalam menyambut kedatangannya yang kedua kalinya. Di dalam pembacaan ini tadi dikatakan kepada kita bahwa keselamatan yang dari Allah itu Dia berikan kepada kita dengan cuma-cuma tanpa dibayar. Di beberapa ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, di situ dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah, dalam umatku berangkat ke Mesir untuk tinggal di sana sebagai orang asing, lalu Asyur menerima dia tanpa alasan. Tetapi ayat 3 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan, kamu dijual tanpa pembayaran, maka kamu akan ditebus tanpa pembayaran juga. Tuhan menebus kita tanpa pembayaran. Artinya bahwa keselamatan yang kita peroleh adalah anugerah. Bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan kita, bukan karena kebenaran kita di hadapan Tuhan. Tetapi keselamatan yang kita peroleh dari Allah itu adalah anugerah. Tuhan memberinya kepada kita tanpa harus kita bayar. Dan inilah yang membuat kita harus bersuka cita di dalam hidup ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, maka dengan demikianlah mari kita menyambut kedatangan Kristus dengan penuh sukacita, dengan semangat, dengan hati yang penuh dengan damai. Sekalipun situasi kondisi yang sedang kita hadapi saat ini tidak bersahabat karena pandemi COVID-19 ini, sehingga membuat kita tidak bisa merayakan Natal sebagaimana biasanya sebelum COVID-19. Tetapi jangan mengurangi rasa sukacita kita, rasa damai kita di dalam hati kita, di dalam menyambut dan merayakan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Karena keselamatan itu telah kita terima daripadanya dengan anugerah atau tanpa bayar. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan pada hari ini juga, Tuhan mengingatkan kita bukan hanya sekedar kita bangkit di dalam menyambut keselamatan itu, tetapi Dia juga mengajak kita supaya kita terus memberitakan berita keselamatan itu. Di ayatnya yang ke-7 tadi dikatakan betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Artinya di ayat yang ke-7 ini memberi kita satu pengertian bahwa betapa indah bila kita akan terus memberitakan dan membawa berita kedamaian ini, yaitu berita keselamatan yang dari Allah ini, sehingga banyak orang akan terselamatkan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah situasi dan kondisi saat ini, maka kita juga diajak, mari biarlah kita menjadi pembawa-pembawa berita damai di tengah-tengah dunia yang saat ini tidak bersahabat. Jangan kita menjadi pembawa berita yang memprovokasi. Jangan kita membawa berita yang melemahkan, bahkan yang membuat rusuh di tengah-tengah kehidupan bangsa, bahkan dalam persekutuan. Tapi biarlah kita menjadi pembawa berita, yaitu berita damai, berita sukacita. Inilah yang Tuhan ingatkan dan inginkan bagi saudara dan saya, supaya kita membawa berita kedamaian. Hal ini bisa kita lakukan melalui media sosial. Mari kita terus mewartakan berita kedamaian melalui WA kita, chattingan kita yang berisikan firman Allah, yang berisikan kata-kata yang memotivasi, menyemangati, yang berisikan sebuah pengharapan. Jangan sebaliknya akan memberikan atau mewartakan berita-berita yang memprovokasi, bahkan berita-berita yang menakutkan. Sudah lagi dengan situasi begini lalu kita memberikan berita-berita yang menakutkan, maka menambah
kegelisahan di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Maka untuk itu sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, biarlah kita menjadi pembawa berita kedamaian di tengah-tengah dunia yang saat ini sedang menakutkan. Wartakanlah firman Allah, manfaatkanlah gadget yang Bapak Ibu miliki dengan menyer firman Tuhan, dengan terus share kata-kata atau motivasi-motivasi yang memberikan penguatan bagi kehidupan umat manusia, sehingga mereka tetap kuat dalam menghadapi dan menerima kenyataan yang sedang terjadi ini. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang ketiga atau yang terakhir, melalui firman Tuhan pada hari ini, di dalam memasuki minggu Advent yang keempat ini, maka firman Tuhan mengajak kita untuk bersuka cita dan bergembira. Di ayatnya yang ke-9 ke-10, bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Artinya, mari kita menyambut Natal bukan karena kita memiliki baju baru, bukan karena kita bisa berkumpul dengan keluarga-keluarga besar kita, atau bukan karena kita memiliki segala sesuatunya. Tetapi mari kita menyambut perayaan Natal dan sekaligus menyongsong kedatangan Kristus yang kedua kali dengan hati yang gembira dan sukacita, karena keselamatan itu telah kita terima dalam hidup kita. Sehingga dengan demikian, situasi kondisi saat ini jangan menyurutkan rasa sukacita kita, kegembiraan kita, karena kita tidak bisa berkumpul bersama sebagaimana biasanya. Tetapi mari kita bisa terus bersukacita dan bergembira di tengah-tengah keluarga kita. Mari kita merayakan Natal bersama di tengah-tengah keluarga kecil kita. Biarlah kita bisa merasakan damai dan sukacita. Dan terlebih kalau sampai saat ini kita masih ditolong oleh Tuhan dengan kesehatan yang Tuhan berikan bagi kita. Kita bisa melewati hari-hari, minggu, bulan, bahkan tahun yang penuh dengan tantangan ini, yang penuh dengan rintangan ini, semua karena pertolongan Tuhan. Dan inilah yang memberikan kita damai dan sukacita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, inilah firman Tuhan kepada kita di dalam memasuki minggu Advent yang keempat ini. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Pada tanggal 24 kita akan memasuki malam kudus dalam rangka menyambut dan memperingati kelahiran Kristus. Bapak Ibu, marilah kita mempersiapkan hati kita. Marilah kita tetap setia mengiring akan Tuhan, sehingga damai itu tetap hadir dan diam dalam kehidupan kita. Maka sebagai ayat hafalan kepada kita pada hari ini, terambil di dalam Mazmur 98 ayat 4, yaitu bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermazmurlah. Artinya di dalam ayat hafalan ini, firman Allah mengajak kita, menekankan kepada kita supaya kita bersorak-sorai bagi Tuhan, supaya kita tetap bergembira karena keselamatan yang dari Allah telah kita terima. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Melalui firman-Mu di dalam memasuki minggu Advent keempat ini, mengajak kami untuk bersorak-sorai, untuk bergembira karena keselamatan yang dari Allah. Dan biarlah juga kami terus menjadi pembawa berita damai di tengah-tengah dunia ini, untuk terus mewartakan berita keselamatan ini bagi dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa atas firman-Mu.
Sekalipun di tengah-tengah situasi kondisi saat ini yang sedang kami hadapi yang tidak bersahabat, tapi Engkau tetap mengajak kami supaya kami tetap bersuka cita dan bergembira menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali sebagai Sang Raja damai alam semesta. Terima kasih Tuhan atas firman. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dan mari kita mengakhiri ibadah kita. Namun sebelumnya kita akan mengumpulkan persembahan kita. Dan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan di keluarga masing-masing yang sedang mengikuti ibadah virtual ini, silakan mengumpulkan persembahannya. Dan nanti kalau sudah terkumpul boleh ditransfer di nomor rekening yang tertera di bawah ini. Dan kiranya Tuhan memberkati persembahan jemaat. Tuhan akan membalaskannya berlipat-lipat kali ganda dalam kehidupan jemaat Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh melaksanakan ibadah Advent keempat kami secara virtual. Dan Tuhan telah memimpin ibadah ini, bahkan pemberitaan firman telah boleh terlaksana dengan baik. Dan biarlah kiranya firman-Mu yang telah kami dengarkan semua menjadi pegangan dalam hidup kami, dan khususnya di dalam menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali, supaya kami tetap bergembira dan bersuka cita. Sekalipun di tengah-tengah dunia yang mencekam, yang tidak bersahabat saat ini. Tapi janganlah itu akan mengurangi rasa damai dan sukacita kami. Karena sumber sukacita kami, karena sumber damai kami adalah dari Allah, yaitu keselamatan yang telah kami terima. Terima kasih Tuhan. Maka hamba berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan, khususnya jemaat Epifania Jakarta. Engkau berkati mereka ya Bapa, yang sedang mengikuti ibadah virtual ini. Tuhan, Engkau mengenal setiap pergumulan hidup yang sedang mereka hadapi. Dan mari Tuhan, Engkau yang menjadi jawaban. Mari Bapa, jikalau ada mereka yang sakit, dan Tuhan jamah sembuhkan mereka. Bahkan mereka yang lemah, Tuhan Engkau angkat segala kelemahan tubuh mereka, dan Engkau berikan mereka kekuatan yang baru. Kami berdoa bagi jemaat-Mu, mereka-mereka yang sudah usia lanjut Tuhan. Dalam segala kelemahan tubuh kami mohon pertolongan Tuhan. Engkau yang akan memberkati kesehatan. Engkau yang senantiasa memberikan kekuatan yang baru bagi mereka, sehingga mereka tetap kuat, sehingga mereka tetap sehat, dan mereka boleh merasakan damai dan sukacita di dalam hidup mereka karena pertolongan-Mu dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, demikian juga kami berdoa bagi seluruh anak-anak kami yang masih kecil, baik mereka yang belum sekolah maupun yang usia sekolah. Engkau berkati mereka Tuhan, sehingga mereka tetap sehat di dalam pemeliharaan-Mu. Bahkan mereka tetap Bapa mendapatkan pendidikan dalam studi mereka sekalipun secara virtual, sehingga boleh menjadi bekal untuk masa depan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berikanlah hikmat dan kebijaksanaan bagi anak-anak kami yang sedang mengikuti pendidikan secara virtual, khususnya dalam pemanfaatan gadget Tuhan, sehingga mereka tidak hanyut dan menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna dan bermanfaat dalam hidup mereka. Tapi biarlah oleh hikmat Tuhan, mereka akan mampu mengendalikan diri mereka di dalam pemanfaatan gadget yang sedang mereka pegang setiap harinya di dalam belajar. Terima kasih Bapa, demikian juga kami berdoa, Engkau berkati seluruh jemaat-Mu ya Bapa, dimanapun berada pada saat ini. Dan biarlah jemaat di Epifania Jakarta tetap ada dalam pemeliharaan kasih-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk GNKP Indonesia secara keseluruhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau yang memberkati mulai dari pimpinan sinode kami hingga kepada pendeta-pendeta baik di tingkat distrik dan di tingkat jemaat, dan khususnya di distrik kami 28 Yordan Jawa Bali. Engkau yang akan memberkati ya Tuhan. Berkatilah gereja ini sebagai salah satu alat-Mu dalam terus mewartakan berita damai dan sukacita di tengah-tengah kehidupan bangsa kami. Sehingga melalui gereja ini ada banyak jiwa yang mengalami perjumpaan dengan Kristus dan mereka diselamatkan. Terima kasih Tuhan, untuk itu berkatilah para rekan-rekan pendeta,
dimanapun mereka berada, baik yang melayani di pelosok, di daerah, di kota. Dan Tuhan tolong urapi dan Engkau pakai dan Engkau perlengkapi setiap hamba-hambamu, sehingga melalui kehidupan mereka nama Tuhan dipermuliakan, kuasa-Mu dinyatakan, dan berita firman-Mu, Injil-Mu terus disebarluaskan ya Tuhan. Bapa, kami berdoa juga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, bangsa kami, negara kami yang kami cintai, negara Kesatuan Republik Indonesia. Engkau yang akan terus memberkati bangsa kami ya Tuhan. Terlebih di tengah-tengah situasi kondisi saat ini, biarlah Tuhan yang melawat bangsa kami. Dan Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu khususnya untuk penyebaran COVID-19 ini. Biarlah Tuhan, Engkaulah yang akan menyudahinya. Engkau yang berkuasa di atas COVID-19 ini Tuhan. Engkau sanggup mengendalikannya, karena ada di dalam genggaman kuasa-Mu. Maka kami hanya memohon belas kasih-Mu ya Bapa. Engkaulah yang akan mengendalikan penyebaran COVID-19 ini. Bapa, kami berdoa bagi seluruh pasien-pasien yang sakit. Biarlah Tuhan Engkau sembuhkan mereka, baik mereka yang menjalani isolasi di rumah sakit dan maupun mereka yang menjalani isolasi di rumah. Dan oleh pertolongan dengan kuasa-Mu lah mereka boleh disembuhkan. Berkatilah obat-obat yang mereka konsumsi. Dan berkati juga para dokter medis Tuhan yang menangani mereka, beri kekuatan dan kesehatan. Demikian juga kami berdoa, biar kiranya Tuhan secepatnya Engkau memampukan tim medis Bapa yang sedang membuat vaksin untuk COVID-19 ini, sehingga sesegera mungkin boleh Tuhan terrealisasi dan boleh kami pakai umat-Mu, sehingga tidak lagi kami takut menghadapi COVID-19 ini. Demikian juga kami berdoa untuk pemerintah kami. Mari Bapa Engkau tolong, mulai dari Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan seluruh kepala-kepala daerah beserta aparat keamanan kami Polri dan TNI di dalam menghadapi dampak COVID-19 ini, di mana Tuhan biarlah Engkau berikan pemikiran yang kreatif untuk bisa memulihkan perekonomian kami sehingga tetap mengalami pertumbuhan, sehingga perekonomian bangsa ini Bapa boleh diberkati oleh Tuhan dan masyarakat senantiasa akan mendapatkan kebutuhan kehidupan mereka. Berkatilah lapangan-lapangan kerja, seluruh PT perusahaan Tuhan tolong. Engkau yang memberkati sehingga umat-Mu mereka tetap bekerja ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya Bapa, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu seluruh kehidupan jemaat Epifania Jakarta. Ke dalam tangan pengasihan-Mu untuk seminggu sepekan ke depan ini, Tuhan menolong, menyertai dan melindungi mereka di dalam mereka beraktivitas, baik ketika mereka ada di dalam rumah maupun ketika mereka keluar rumah. Dan terlebih kami mohon perlindungan Tuhan atas jemaat-Mu dari penularan virus corona ini Bapa. Biarlah Engkau tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, sehingga pertolongan dan perlindungan dari Tuhan yang akan menjadi benteng bagi jemaat Tuhan, sehingga mereka terbebaskan dari penularan virus corona ini. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dan inilah doa kami Bapa. Kami juga telah mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Dan biarlah Engkau terima persembahan jemaat-Mu, dan Engkau yang akan membalaskannya kepada mereka, baik dalam pekerjaan, dalam usaha, bahkan dalam setiap pergumulan hidup yang sedang mereka gumuli. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam
Selesai ibadah kita, Tuhan memberkati. Yaum.